Selamat bergabung dengan podcast saya Kardi Papahan dalam rubrik uh, masyarakat hukum adat dan kumpulan marga atau marga. Berbicara tentang marga atau kumpulan marga yang dikenal juga Toga di masyarakat Batak Toba, tentu tidak bisa melepaskan dari masyarakat hukum adat karena marga atau kumpulan marga tersebut adalah komponen yang tidak terpisahkan dari sebuah masyarakat hukum adat, khususnya di sisi identitas budaya pada masyarakat hukum adat. Sehingga untuk memahami sebuah marga atau kumpulan marga, atau apakah marga atau kumpulan marga tersebut memang benar-benar ada, bisa dilihat dari hubungannya dengan masyarakat hukum adat di mana dia berada. Apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat? Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 2014, yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, karena hubungan yang kuat dengan tanah, hubungan yang kuat dengan wilayah, hubungan yang kuat dengan sumber daya alam, dan memiliki peranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sebuah marga atau kumpulan marga dapat dikatakan terkait dengan masyarakat hukum adat di mana dia berada, atau memang benar-benar ada. Ya, pembuktiannya adalah bahwa dia di dalam atau marga atau kumpulan marga tersebut telah ada secara turun-temurun di wilayah geografis masyarakat di mana masyarakat hukum adat tersebut berada. Kedua adalah bahwa marga atau kumpulan marga tersebut memiliki ikatan atau common bond dengan masyarakat hukum adat atau leluhur masyarakat hukum adat di mana dia berada, yang bisa dibuktikan baik secara sosiologis maupun secara juridis. Ketiga, bahwa marga atau kumpulan marga dikatakan benar-benar ada atau bagian dari sebuah masyarakat hukum adat manakala marga atau kumpulan marga tersebut memiliki hubungan kuat dengan tanah. Artinya marga tersebut memiliki tanah, diketahui oleh lingkungan sekitar marga tersebut berada, dan juga bisa mempertahankan tanahnya kepada siapapun. Sehingga ketika dia menggunakan atau marga tersebut menggunakan tanahnya, ya memang dia bisa menggunakan dan bisa mempertahankannya melalui upaya-upaya hukum yang bisa dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan berikutnya, marga atau kumpulan marga dikatakan memang ada jika marga atau kumpulan marga tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan wilayahnya. Ada batas-batas wilayah secara geografis, misalkan berbatasan di timur, berbatasan di barat, berbatasan di sebelah utara, berbatasan di sebelah selatan. Jelas wilayahnya. Sedangkan berikutnya, sebuah marga atau kumpulan marga dapat dikatakan benar-benar ada secara hukum, secara budaya, jika memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam.
Sumber daya alam di sini tentu bermacam-macam, ya bisa berupa hutan bersama, bisa berupa persawahan, bisa berupa sumber air seperti dalam istilah mual, artinya marga tersebut punya akses ke sumber daya alamnya. Ya kalau sampai tidak, berarti marga atau kumpulan marga tersebut perlu ditelusuri lebih jauh apakah marga tersebut merupakan bagian dari masyarakat hukum adat di mana dia berada. Dan tentunya sebuah marga dan kumpulan marga juga dapat dikatakan adalah bagian dari masyarakat hukum adat tertentu di mana marga tersebut berada jika marga atau kumpulan marga tersebut merupakan bagian termasuk dalam bagian sistem peranata pemerintahan masyarakat hukum adat setempat. Artinya ada peranannya. Ketika ada acara-acara adat, ya mulai dari adat yang kecil sampai adat yang besar, ada peran-peran di dalam masyarakat hukum adat di mana dia berada, dan terikat juga dengan tatanan hukum adat di mana masyarakat hukum adat tersebut berada. Dengan demikian, paling tidak dicermati indikator yang ada beberapa bukti atau pembuktian yang dapat digunakan apakah sebuah marga atau kumpulan marga dikatakan benar-benar ada dan merupakan bagian dari sebuah masyarakat hukum adat. Pertama, bahwa marga atau kumpulan marga tersebut secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, bahwa marga atau kumpulan marga tersebut memiliki hubungan atau ikatan atau common bond dengan leluhur di mana marga tersebut berada. Ikatan-ikatan di dalam masyarakat hukum adat di Nusantara tentu dibedakan, ada yang patrilineal genealogis, ada yang matrilineal genealogis, ada juga yang terikat atau terbentuk masyarakat hukum adatnya karena sisi teritorial. Masyarakat Batak, khususnya masyarakat Batak Toba, ya terikat karena hubungan darah atau genealogis dengan leluhurnya, dan garis keturunan dalam masyarakat hukum adatnya terikat karena hubungan ayah yang dikenal juga dengan istilah patrilineal. Kemudian ketiga, bahwa sebuah marga dapat dikatakan marga di suatu masyarakat hukum adat karena memiliki hubungan yang kuat dengan tanah. Di dalam penggunaan berbagai tujuan tanah tentunya. Sedangkan keempat, bahwa marga atau kumpulan marga dapat dikatakan adalah sebuah marga atau benar ada dan merupakan komponen dari masyarakat hukum adat karena memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah. Dan kelima, marga atau kumpulan marga dapat dikatakan benar-benar ada pada sebuah masyarakat hukum adat jika marga tersebut memiliki hubungan kuat dengan sumber daya alam. Sedangkan yang keenam, marga atau kumpulan marga dapat dikatakan ada atau benar-benar ada jika bagian dari sistem peranata atau masuk di dalam sistem pemerintahan adat di mana marga tersebut berada. Sedangkan yang ketujuh, sebuah marga atau kumpulan marga dapat dikatakan ada dan merupakan bagian dari masyarakat hukum adat jika terikat dengan tatanan adat
di wilayah adatnya, di masyarakat hukum adat dia berada. Itulah paling tidak dasar-dasar untuk pembuktian marga atau kumpulan marga atau toga di sebuah masyarakat hukum adat. Dengan demikian memahami atau melihat susunan sebuah kumpulan marga atau sampai membentuk sebuah susunan atau kumpulan marga tidak bisa mengarang, tidak bisa menghayal, tidak bisa hanya lalui mimpi, ya, tapi harus bisa dibuktikan ada faktanya. Paling tidak fakta-fakta tersebut bisa dilihat, bisa dipahami dari pengertian masyarakat hukum adat. Pertama, bahwa marga atau kumpulan marga tersebut telah bermukim secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi di wilayah masyarakat hukum adat dia berada. Kedua, ada ikatan yang didasarkan pada asal-usul leluhur, khususnya dengan Batak Toba, dengan patrilineal yang genealogis. Sedangkan yang ketiga, ada hubungan yang kuat dengan tanah. Sedangkan yang keempat, ada hubungan yang kuat dengan wilayah. Sedangkan yang kelima, ada hubungan yang kuat dengan sumber daya alam, di mana masyarakat hukum adat berada. Dan yang keenam, bahwa marga atau kumpulan marga tersebut ada pada peranata sistem pemerintahan hukum adat di mana marga tersebut berada, khususnya di dalam berbagai acara-acara adat yang ada di masyarakat adat. Dan ketujuh, bahwa marga atau kumpulan marga tersebut ya juga terikat dengan tatanan hukum adat di mana masyarakat hukum adat tersebut berada. Tentu di dalam sebuah sistem sosial masyarakat hukum adat bisa saja sebuah marga ada yang dimargakan, yang dikenal dengan diain atau dirajahun, bukan anak kandung atau tidak memiliki hubungan biologis dengan leluhur masyarakat hukum adat marga tersebut. Tentu perlakuan-perlakuan untuk kelompok marga seperti hal tersebut ya perlu dilihat tentunya dari bukti-bukti yang ada, persis kira-kira tahun berapa masuk ke sebuah masyarakat hukum adat. Misalkan masyarakat hukum adat, dalam hal ini kumpulan marga dalam sebuah masyarakat adat, misalkan sudah berusia 400 tahun atau sekitar 16 generasi, dengan asumsi misalkan satu generasi 25 tahun. Sementara ada pendatang ke marga tersebut misalkan sekitar 137 tahun yang lalu atau kira-kira pada 5-6 generasi yang lalu. Ya, tentu ketika menyambung ke garis silsilah atau tarombo dari kumpulan marga tersebut, tentu menyambungnya pada saat dia datang. Tidak menyambungnya misalkan pada silsilah 400 tahun yang lalu, supaya nanti jangan sampai terjadi pemalsuan keterangan atau dokumen. Itulah sepintas tentang masyarakat hukum adat dan kumpulan marga atau marga yang tentunya akan dikembangkan di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya pada kesempatan lain. Sekian, terima kasih. Topik budaya ini tentunya jangan lupa di-like, jangan juga lupa di-subscribe. Sekian, terima kasih dari saya Kardi Pak Pahan. Terima kasih.